Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMA dan SMK di seluruh Indonesia. Ananda sekalian, siswa-siswi SMA Islam Terpadu Ulil Albab di Kota Batam. Bertemu kembali dengan saya, Mukhlis Dendros, menyampaikan materi pendidikan agama Islam untuk kelas 10 tahun 2021-2022. Pertama sekali kita sanjungkan puja dan puji kehadapan Allah. Alhamdulillah kita masih diberikan rahmat dan karunia-Nya, nikmat sehat, nikmat semangat, dan nikmat iman. Mudah-mudahan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita jadikan sebagai teladan kita di dalam kehidupan ini. Siswa-siswi sekalian, di mana saja kalian berada, untuk mengawali pertemuan ini, yaitu kita masih dalam bab 4 tentang sifat-sifat malaikat. Malaikat itu memiliki sifat yang berbeda dengan sifat manusia. Di antara sifat-sifat malaikat itu adalah dia selalu patuh kepada Allah dan tidak pernah berbuat maksiat kepadanya. Sebagaimana digambarkan dalam firman Allah, yaitu surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Sepotong ayat ini menyatakan agar kita orang beriman itu menjaga diri kita dan keluarga kita. Nah, keluarga itu adalah bapak ibu kita, kalau dia seorang suami yaitu istri dan anak-anaknya. Nah, dan juga dinyatakan keluarga itu adalah siapa saja yang ada di rumah kita. Itu keluarga. Jaga diri dan keluarga. Jadi tidak hanya menjaga pribadi saja, keluarga juga dijaga. Dari apa? Dari neraka, ya, yaitu api neraka yang merupakan balasan bagi orang-orang yang berbuat dosa di dunia. Waquduhan nasu wal hijarah. Yang bahan bakar neraka itu adalah manusia dan batu. Siapa manusia? Itu manusia yang berdosa kepada Allah. Batu adalah yang diambil oleh manusia sebagai sembahan-sembahan. Apakah dijadikan berhala atau berupa harta yang posisinya adalah sembahan yang diambil oleh manusia. Dan ketika nanti di neraka, sembah-sembahan itu akan dimasukkan ke dalam neraka sebagai bahan bakar neraka. Alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Penjaganya neraka itu adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Jadi penjaga neraka itu ya sesuai dengan kondisinya, ya, karena neraka tempat orang berbuat dosa dan maksiat, orang yang belum mendapat ampunan dari Allah, yang dosanya belum lagi diampuni, maka penjaga neraka itu adalah malaikat-malaikat yang keras dan kasar, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini ketaatan malaikat
dia tetap melaksanakan tugas apapun yang diperintahkan oleh Allah SWT. Yang pertama. Yang kedua, malaikat itu dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah. Kadang-kadang Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW menyamar seperti sahabat yang bernama Dihyah Al-Kalbi. Terkadang seperti sahabat dari Arab Badri. Ini perubahan bentuk malaikat. Bahkan malaikat itu dalam bentuknya asli Rasul pernah menggambarkan, yaitu kakinya di bumi, kemudian sayapnya menjulang ke langit, luar biasa tingginya. Yang ketiga, sifat malaikat itu adalah tidak makan dan tidak minum. Jadi dia tetap bekerja, berbuat taat pada Allah, tidak makan dan tidak minum. Ya. Karena memang tidak ada nafsu diberikan oleh Allah untuk menikmati makanan dan minuman. Beda dengan kita, sebentar lapar, sebentar haus. Ya. Kemudian yang keempat, malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Nah, tidak ada malaikat yang laki-laki, yang perempuan, dan malaikat itu semuanya sama. Tak tahu jenis kelaminnya dan tidak punya jenis kelamin. Malaikat tidak pernah letih, yang kelima, dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah SWT. Digambarkan dalam sebuah hadis bahwasanya setiap waktu malaikat itu masuk ke dalam surga dan tidak keluar lagi, masuk lagi dan tidak keluar lagi, bekerjanya hanya beribadah kepada Allah SWT dan tidak berhenti dalam beribadah itu terus menerus. Yang keenam, malaikat senang mencari dan mengelilingi majlis zikir. Jadi di mana ada majlis taklim, pengajian-pengajian yang di situ disebut nama Allah, malaikat hadir di dalamnya. Jadi perbanyaklah majlis zikir, hadirilah ya majlis taklim, karena di situ ada malaikat yang hadir yang juga ikut mendoakan. Ini fungsinya majlis zikir itu, yang senantiasa ya dihadiri oleh malaikat. Yang ketujuh, malaikat berdoa bagi hamba yang duduk menunggu sholat berjamaah. Jadi kita itu seharusnya untuk sholat itu jangan menunggu azan, apalagi menunggu qomat. Ya, jadi usahakan hadir di masjid menunggu sholat berjamaah sebelum waktu masuk. Di sana berzikir, berdoa kepada Allah SWT, dan malaikat juga hadir di sana mendoakan hamba yang duduk yang menunggu sholat berjamaah. Jadi iktikaf di masjid sebelum waktu sholat ini berfaedah sekali, karena dia akan didoakan oleh malaikat ya, doa atas kebaikan-kebaikan yang dia terima kelak. Adapun antara malaikat, jin dan manusia mempunyai perbedaan yang signifikan. Di antaranya, malaikat itu diciptakan dari cahaya, adapun jin diciptakan dari api, dan manusia diciptakan dari tanah. Adapun pengamalan dari beriman kepada malaikat, di antaranya ialah selalu mohon hidayah kepada Allah Ta'ala dan mensyukurinya dengan cara berbagi ilmu dengan yang lain. Ini merupakan aplikasi pengamalan dari beriman kepada Allah SWT. Membagi ilmu, menghadiri majlis taklim dan sebagainya. Dan berusaha maksimal agar mendapatkan rezeki yang halal dan barokah. Karena kita itu selalu diiringi oleh malaikat. Apapun yang kita lakukan akan dicatat. Catatan baik atau catatan buruk. Memohon kepada Allah agar diselamatkan dalam menghadapi musibah dan huru-hara dunia maupun saat terjadinya kiamat. Karena ketika terjadi kiamat ya, itu tak sanggup kita untuk menyaksikannya. Sedangkan musibah yang datang kita merasa takut ya. Merasa khawatir, apalagi kiamat datang. Kemudian mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Sebab kematian itu bukanlah hal yang ringan. Digambarkan dalam surat An-Nazi'at bahwasanya ketika
malaikat mencabut nyawa orang-orang beriman itu dicabut dengan cara yang perlahan, dengan cara yang lembut. Tapi ketika mencabut nyawa orang-orang yang penuh dosa dan maksiat, apalagi kafir, dicabut dengan kasar. Jadi kita bermohon kepada Allah agar banyak amal beribadah sehingga malaikat itu santun baik ketika kita menjelang ajal. Kemudian mohon kepada Allah agar dilapangkan di dalam kubur dan diringankan dari siksa kubur. Ingat bahwasanya yang menyiksa di dalam kubur itu adalah malaikat. Maka bermohon kepada Allah agar diberikan keringanan di alam kubur dengan melaksanakan berbagai aktivitas ibadah ketika masih hidup di dunia ini. Siswa-siswi sekalian yang dirahmati Allah, ini sifat-sifat malaikat. Nah, dalam rangka untuk mengkaji ajaran Islam. Nah, dan kita wajib untuk beriman kepada para malaikat. Dari jumlah mereka yang banyak itu, maka 10 orang yang dapat dikelompokkan. Sejak dari Jibril sampai kepada malaikat Ridwan, penjaga surga. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Dukung channel pendidikan dan dakwah Mukhlis Dendros. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.